Assalamualaikum. Mari kita simak tausiah dari Ustadz Rifki Jakfar Thalib tentang menyikapi permasalahan dalam rumah tangga. Bagaimana menyikapi permasalahan dalam rumah tangga? Jamaah sekalian, salah satu poin penting tentang rumah tangga ini yang sering luput dari pikiran kita, kita lupa bahwa rumah tangga itu merupakan kenikmatan dari Allah. Jadi kita ini setelah nikah, ngerti bahwa nikah itu nikmat, anugerah dari Allah, karunia dari Allah, itu cuma di awal pernikahan aja. Kita ngertinya cuma itu aja. Oh, besok nikah, seneng. Oh, besok dapat suami, besok dapat istri. Nanti bisa melewati hari-hari yang indah bersama pasangan. Paling itu bertahan cuma berapa bulan. Setelah itu, setelah kita punya anak, setelah kemudian anaknya sudah mulai besar, istri mulai berubah, suami mulai berubah, kita akhirnya lupa bahwa pernikahan itu merupakan kenikmatan dari Allah. Akhirnya karena kita lupa nikah itu nikmat, kita lupa bersyukur. Dan semuanya sudah faham, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita tahu pernikahan itu nikmat, terus tiba-tiba kita tidak mensyukurinya, apalagi sampai kita lupa, kita lalai bahwa rumah tangga itu punya suami itu nikmat, punya istri itu nikmat, punya anak itu nikmat, melayani suami itu kenikmatan, bagaimana suami bersabar atas kekurangan istri itu mendatangkan pahala. Ketika kita sudah mulai lupa semua itu, akhirnya kita lupa bersyukur. Kalau lupa bersyukur, ayatnya tidak mungkin bisa dirubah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kalau kita ngelihat suami, kita lupa mengucapkan alhamdulillah punya suami. Kita ngelihat istri, kita lupa mengucapkan alhamdulillah punya istri. Kemudian kita pulang ke rumah, kita lupa mengucapkan alhamdulillah karena kita punya tempat untuk kembali. Ketika kita mau tidur, di sebelah kita ada anak kita, kita ngelihat anak begitu bahagia, kita lama-lama lupa bahwa anak itu merupakan nikmat dari Allah. Nah, maka dari situ antum akan tahu arti dari ayat Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai kapan? Sampai kapan? Sampai kaum itu sendiri yang merubahnya. Ayat ini ngomong apa sih? Ayat ini bukan berbicara tentang nasib, bukan. Antum buka tafsirnya, mau tafsir Ibnu Katsir, mau Adwaul Bayan, atau tafsir At-Tabari, atau yang lain. Ayat ini berbicara tentang nikmat. Antum baca ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Nanti antum akan ngerti bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka sendiri yang merubahnya. Ini ayat arti secara tafsirnya, Allah tidak akan mencabut suatu kenikmatan yang Allah berikan sampai kalian sendiri yang menjadikan Allah merasa pantas untuk mencabutnya. Sekarang lihat, di awal berumah tangga senang apa susah? Ayo jujur yang sudah sepuh-sepuh ini. Di awal dulu, malam pertama ya apa? Rasanya itu kayak nanu-nanu. Yo isin, yo ndredeg, yo wedi, yo penasaran, yo seneng, yo kepingin. Coba, jangan keras-keras ketawanya, biasa aja ya. Itu awal, sampai minggu pertama, bulan pertama, bahkan mungkin 3 tahun pertama di usia pernikahan itu gak kerasa blas. Tiba-tiba gak terasa ya kita berumah tangga sudah masuk tahun keempat. Kenapa gak terasa? Karena nikmat. Sekarang saya mau tanya, tersisa gak nikmat itu? Enggak, ya ngaku enggak apa-apa. Sekarang coba, masih terasa enggak nikmat yang awal kita nikah dulu? Padahal kalau ngomong ayatnya, kalau disyukuri sama Allah ditambahi. Seharusnya kalau malam pertama nikmat, malam pertama bahagia, semakin bertambah tahun kalau disyukuri nikmatnya Tapi yang terjadi apa? Yang muncul apa? Bukan bertambahnya kenikmatan, tapi yang muncul adalah masalah. Berarti yang bermasalah di situ, kita lupa mensyukuri nikmat rumah tangga.
Maka arti ayat Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka sendiri yang merubahnya, itu artinya Allah tidak akan mencabut suatu nikmat sampai kita yang menjadikan Allah pantas untuk mencabutnya. Dengan apa? Nikmat itu tidak bikin kita semakin dekat kepada Allah. Nikmat itu tidak kita syukuri dengan benar. Nikmat itu tidak mengantarkan kita untuk taat kepada Allah. Nikmat itu tidak menjadikan kita senantiasa ingat kepada Allah. Ketika nikmat itu justru bikin kita jauh dari Allah, maka itu bukan nikmat tapi azab. Nah, itu poin pertamanya dulu. Maka coba lihat, termasuk jujur. Ayo, ini jawabnya jangan jangan gengsi-gengsian ya. Kalau sama kita ini wis podo kabeh. Saya sudah lama ngisi di Mojokerto ini, sudah lama, bertahun yang lalu. Tapi sudah lama juga berhentinya. Ini baru datang lagi. Jujur. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ada 2 poin penting di sini. Kita kalau doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, kita jarang ingat istri, kita jarang ingat suami. Mesti yang kita ingat anak. Ayo jujur, saya sama antum sama apa enggak di sini? Kita itu ngomong qurrata a'yun, yang kita bayangkan siapa? Anak. Kenapa istri tidak masuk di situ? Tidak usah guyu, saya tanya guyu. Kenapa istri tidak masuk dalam bayangan qurrata a'yun? Kenapa suami tidak masuk dalam bayangan qurrata a'yun? Padahal ayat itu min azwajina. Yang pertama justru pasangan dulu. Baru kemudian wa dzurriyyatina, baru kemudian anak turunnya. Itu poin pertamanya, karena kita ketika berdoa tidak pernah istisyar. Tidak pernah merasakan yang saya minta apa, saya meminta sesuatu kepada Allah untuk siapa. Tidak kepikiran. Jadi doa kita itu tidak akan diterima. Kenapa? Ada dalilnya. Wa innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak akan menerima suatu doa yang doa itu keluarnya dari hati yang ghafil. Ghafil itu apa? Lalai. Lahin. Lahin itu apa? Main-main. Ditafsirkan oleh para ulama, salah satu makna hati yang lalai dan main-main ketika berdoa yang bikin doanya tidak diijabah, itu dia tidak mengerti sedang minta kepada siapa dan meminta apa. Kita kalau doa tidak ngerti. Tidak ada rasa. Doa itu cuma ya ritual ba'da sholat. Rutinitas setelah sholat. Lebih keren gaya kita bawa proposal minta ke rumahnya orang kaya dibanding kita minta sama Allah. Coba, kita bawa proposal datang ke rumahnya orang kaya. Mulai depan pintu es ngatur kelambi. Jenggot, rambut. Nanti masuknya ditoto. Kalau tidak mengganggu, boleh kami masuk. Coba. Tapi kalau bapaknya tidur jangan diganggu loh ya. Ini ya pret, basa-basi kabeh. Pret dalam hati apa? Yo sing ngerti lah, lek ono tamu yo digugah. Tapi ngomongnya apa? Kalau tidak mengganggu, bangunin. Tapi kalau mengganggu jangan dibangunin ya. Ini munafik kabeh. Sejak kapan kita belajar pengajian model begini ini loh? Nah, itu kalau kita masuk ke rumahnya orang kaya sekedar minta proposal piro, saya paling banter 50 juta. Coba wong sugih Mojokerto lek nyumbang piro? 50 masuk satu orang? Berapa kira-kira untuk pasaran Mojokerto lah? 40 kurang didik berarti kurang 10. Coba ya, kita bukan sekedar ngomong nominal, tapi untuk sesuatu yang kecil saja kita ngerti mintanya harus sopan. Tapi kepada Allah Ta'ala yang kita tahu Allah maha segalanya dan yang kita minta bukan sesuatu yang kecil, kita tidak sopan sama Allah. Kelambi sak onoi, sholat sak kenei, jaluk sak karepe, adabnya hilang, terus kita minta doa kita diterima. Dari mana mau diterima? Nah, maka jamaah sekalian, contoh yang sama dengan itu, seperti yang nikmat rumah tangga tadi, itu doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Kita lupa pasangan dalam doa itu. Yang kedua, yang kita lupakan di sini apa? Yang kita rasa begini,
Qurrata a'yun itu kita anggap ketika anak kita waktu masih kecil tok. Ketika mereka masih kecil, belum bisa jalan. Qurrata a'yun, pulang kerja, gendong anak, capeknya ya apa? Terasa seperti hilang. Kemudian ketika kerja keluar kota, kepikiran sama anak, telepon, video call, minta dibawain oleh-oleh apa ketika anaknya masih kecil. Nanti anaknya mulai bisa, seakan-akan hilang makna qurrata a'yun itu. Wis mulai bantah orang tuanya. Sama orang tua diajak, nak ayo besok hari Minggu kita mau keluar bareng ya, ada acara arisan keluarga misalkan. Ustadz arisan haram, aduh gak usah dibahas, katon. Nanti hari Minggu kita mau ada acara arisan keluarga. Oh gak bisa, hari Minggu saya terlanjur ada janjian sama temen. Coba, mangkel apa ndak orang tua? Seakan-akan qurrata a'yun itu hilang ketika seiring berjalannya usia anak kita. Padahal qurrata a'yun di sana tidak ada batas umur. Mulai mereka lahir sampai mereka balita, sampai kemudian mereka itu SD, SMP, SMA, masuk pondok, kuliah, sampai mereka nikah. Selama predikatnya anak, maka anak dengan predikat itu harus memiliki standar qurrata a'yun. Sekarang pertanyaannya, kenapa waktu mereka kecil betul-betul kita rasakan anak itu qurrata a'yun, tapi ketika mereka dewasa, kenapa perasaan anak itu qurrata a'yun kok hilang? Apa yang salah di sini? Karena orang tua yang tidak menjaga itu dari anaknya. Sehingga anak ini ketika kecilnya nengke, ketika besar greget nih. Ayo, sudah mulai merasakan apa belum? Yo, jamaah, artinya bukan Allah yang salah, bukan doanya yang salah, tapi kita tidak menjaga. Kenapa sih waktu mereka kecil kok begitu menyenangkan? Bersih dari dosa, hatinya suci, pikirannya tidak terkontaminasi dengan kemaksiatan, sehingga mereka itu ketika dilihat menyenangkan. Dijak bercanda bikin capeknya hilang. Ketika kita pergi kita kangen sama dia, bersih dari dosa. Tapi setelah mereka dewasa mulai terkontaminasi dengan dosa, kita lupa satu ayat, qu anfusakum. Itu poin pertama dulu. Jadi kita ini menganggap kenikmatan rumah tangga itu perkara yang biasa, sehingga kita lupa mensyukurinya dan kita lupa untuk merawatnya. Itu poin pertama. Poin kedua, kita perlu tahu, ini jujur saya tidak nyaman, materi ini pesertanya seperti antum ini saya tidak nyaman, tapi mau apa lagi ya. Ini sudah kawak, ini bukan cuma sekedar ngomong rumah tangga, ini sudah waktunya ngomong yang syariat yang terzolimi tadi seharusnya ini. Serius, Abdul Qadir kenapa tidak dikasih tema yang itu aja? Gini Bang Sultan, waktu mereka datang ke rumah, anak tanya, ini mau materinya apa? Saya bilang, saya tanya jamaahnya seperti apa? Dia bilang, yo rumah tangga. Saya tidak bayangin kalau syebeh-syebeh begini kan. Sudah, terus Abdul Qadir usul. Entah Abdul Qadir apa Awad atau Muhammad, lupa saya. Di antara tiga, bilang apa? Gini aja Ustadz, kasih tema syariat yang terzolimi. Anak bingung, apa syariat yang terzolimi itu? Poligami. Akhirnya ketika mereka ngomong begitu, saya kira ya weslah bahas rumah tangga aja. Ternyata sudah sepuh-sepuh gini seharusnya ini persiapan husnul khotimah lebih pantas ini. Sudah ya? Poin kedua. Jamaah sekalian, ada 3 orang itu kalau hidup di dunia kudu ngerti telung perkara ini. Dan ini bukan perkara baru untuk saya, bukan perkara baru untuk antum sekalian. Ini perkara yang memang sudah lazim kita tahu, cuma perlu terus diingatkan. Karena apa? Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Tawasau bil haq dan tawasau bis sabr itu tidak berhenti sekali, tapi terus. Kenapa? Karena manusia itu senantiasa berubah, imannya terkadang naik, terkadang turun, dan sifatnya manusia itu gampang lupa. Tak kasih contoh. Kami waktu di Libya dulu, ada teman sekelas paling pinter sekelas, paling pinter, paling ya nampak zahirnya paling soleh, dan anaknya gak neko-neko. Tumuh ya, tumuh itu wis ya belajar, sekolah,
perpustakaan, nanti waktu istirahat dia ke musola, dia sholat, dia baca Quran, dia hafalan Quran. Masya Allah. Suatu hari kita dikejutkan dengan berita ibunya si anak ini di Cirebon meninggal dunia. Maka kita rombongan mau takziah ke rumah teman kita sekelas tadi. Sampai di bis ini kita saling ngomong. Ini teman kita yang orang tuanya meninggal ini kan solehnya luar biasa. Sabarnya luar biasa. Baiknya luar biasa. Dan semoga itu penilaian dari kita dan itu yang Allah catatkan untuk dia. Amin ya Rabbal Alamin. Sudah, apa yang terjadi? Akhirnya kita ini segen. Mosok kita ingetin dia untuk sabar. Padahal dia ini yang paling sabar sak kelas. Masa kita ingetin dia dengan ayat Quran ayat yang mengatakan walanabluwannakum bisyai'in min, dia lebih hafal dari kita. Dia ngerti tafsirnya. Mana mungkin kita ingetin dia tentang apa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dia ngerti ayat itu. Bingung kita satu bis ini. Tapi ternyata apa? Ketika kita sampai di tempat, itu anak yang kita tahu paling top di kelas, melungker. Melungker, ngerti melungker? Tidak bisa ngomong. Ya melingkar ya tahu. Maksudnya wis tidak seperti yang kita bayangkan ketika dia di kelas dengan begitu dewasanya, dengan begitu kuatnya, dengan begitu mantepnya. Itu gini toh. Terus saat itu kita ngerti, oh memang. Itulah kenapa ayat ini berbicara watawasaw. Tawasaw itu dua sisi. Kadang-kadang mengingatkan, tidak menutup kemungkinan juga bakal diingatkan. Itu namanya tawasaw, saling. Karena apa? Orang ketika kena musibah, di saat itulah dia butuh dikuatkan. Dan belum tentu yang menguatkan saat ini, dia tidak perlu dikuatkan di waktu yang lain. Belum tentu. Karena kalau kita tinggal di dunia, selama di dunia, tiga ini tidak mungkin luput dari kehidupan kita. Dan ini tentu disarikan dari syariat juga. Yang pertama, la salamata minan nas. Atau la salamata, lebih spesifik, min kalamin nas. Kalau antum hidup di dunia, nomor satu, ini rumusnya dunia tidak mungkin selamat dari gangguan manusia. Nomor satu apa? Tidak mungkin ada orang satu pun di antara kita yang bisa selamat dari gangguan manusia. Saya mau tanya sekarang, istri antum manusia bukan? Malaikat atau manusia? Ibu-ibu, suaminya ibu-ibu manusia atau malaikat? Berarti kalau tinggal sama dia diganggu apa enggak? Lah ya wes kudu ngerti. Lo terus jangan sampai ketika muncul gangguan koyo pegatan naik. Apa rumah tangga kok cemen sekali? Diganggu didik, pore. Diganggu didik, cuklek. Apa antum kira kalau antum cerai sekarang dapat istri lagi, dapat suami lagi, enggak bakal ganggu juga? Luwe nemen. Boleh jadi. Na'udzubillah min dzalik. Nah, maka dengan itu jamaah ada bahasa, cuma mohon maaf ya, ini nampaknya bahasa ini terlalu kasar. Tapi perlu kita sampaikan supaya kita ini tidak salah jalan. Ada salah seorang guru kami itu ngomong begini. Karuan bertahan dengan setan yang lama daripada memulai dengan setan yang baru. Lah, ini jangan dianggap guyon ini. Karuan apa? Bertahan dengan setan yang lama. Kita ngerti seperti apa kesetanannya dia. Kita ngerti dalam sisi ini. Tapi dalam bagian yang lain dia baik. Daripada memulai dengan siapa? Kita akan meraba-raba ulang. Di letak jeleknya, di mana letak baik. Repot. Nah, maka dengan itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nomor satu, selama kita hidup di dunia, la salamata minan nas. Jangan berharap selamat dari gangguan manusia. Entah itu pasangan hidup, suami atau istri, entah itu orang tua, entah itu mertua, entah itu anak, entah itu besan, entah itu tetangga, siapapun manusia yang ada di sekitaran kita, maka itu adalah ujian. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan
Terus kuncinya apa? Atas birun, mau ikut tok. Jadi kalau mau disederhanakan, ya sederhana. Kalau mau dibikin ruwet, ya ruwet. Cuma sayangnya ibu-ibu tidak mau disederhanakan. Ibu-ibu mau yang jelimet. Ojo dianggap gampang loh iki. Nah, itu kalau ibu-ibu. Nah, maka Allah berfirman, dan kami jadikan sebagian kalian, untuk sebagian yang lain adalah ujian. Jadi kita ini, saya duduk di sini ujian untuk antum, antum di depan saya ujian buat saya. Nanti saya punya istri ujian buat saya, istri dapat ujian berupa saya. Nanti kita punya anak, anak ujiannya orang tua diuji dengan anaknya, anak diuji dengan orang tuanya. Sama semua. Sing duwe anak diuji, sing gak duwe anak yo semua sama. Maka nomor satu, la salamata minan nas. Sementara pasangan kita itu manusia, maka tidak mustahil justru gangguan terbesar itu dari pasangan kita sendiri. Nomor dua, apa rumus dunia? La najata minal maut. Tidak seorang pun dari kita bakal selamat dari kematian. Coba, tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari kematian. Kalau kita yakin semuanya bakal mati, lapor ruwet di dunia. Orang di dunia sabarnya paling berapa tahun? Rasulullah mengatakan kalau umur normalnya umat Nabi Muhammad antara berapa? 60 sampai 70. Dan sedikit yang bisa lewat 70. Berarti umumnya berangkat sebelum, rata-ratanya berangkat sebelum 70. Normalnya berangkat sebelum 70. Bahkan sebelum 60, bahkan sebelum 50, bahkan sebelum 40. Artinya apa? Dunia ini sebentar. Maka ketika Allah tanya dalam Al-Quran, kam labithtum fil ardi adada sinin, kemarin waktu masih di dunia, kamu itu tinggal di dunia berapa lama? Berapa jawaban kita? Qalu labithna yauman au ba'dha yaum. Kami kemarin ya Allah di dunia itu perasaan cuma sehari. Enggak. Enggak sampai sehari. Setengah hari. Kenapa kok merasa singkat sekali? Karena sekarang dibandingkan dengan akhirat yang tidak ada batasnya. Ngerti tidak ada batasnya? Yes, kalau ceritanya mati sudah. Sementara kalau sabar yang kita tahu sabarnya itu ada batasnya, maka dibilang sama orang Arab apa? Kullu ma huwa atin qaribu. Semua yang bakal datang itu deket. Kapan? Tahun ngarep. Lah kalau saya ono hitungane tahun ngarep itu deket. Kari ngitung ae, beli kalender coret ono. Setelah lewat 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 bulan, tinggal nyoret 2 bulan lagi selesai, tahun depannya datang. Tapi kalau tidak ada hitungannya, itu yang namanya lama. Maka ketika kita sampai di akhirat, kita nyesel. Kenapa yang sebentar dulu di dunia, saya tidak bisa sabar. Maka nomor 2, la najata minal maut. Yang nomor 3, la rahata fid dunia. Tidak ada kenyamanan yang hakiki di dunia. Pertanyaannya, kenapa tidak ada kenyamanan yang sempurna di dunia ini? Kenapa? Murid lawas seiling. Karena apa? Supaya kita ingat dan rindu akhirat. Kalau di dunia ini oleh Allah dikasih semuanya, kewabeh, jaluk suki, jaluk sehat, jaluk ganteng, jaluk elek. Pokok semua yang yang kita minta sama Allah dikasih, kita tidak akan benci dengan dunia. Maka di dunia itu oleh Allah dibikin susah, capek, ngenes, loro hati, kesel. Tujuannya apa? Supaya kita ngerti hakikat dunia ini memang tidak menyenangkan. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Sampai bahasanya Allah itu kadih. Kadih itu apa? Al-amalu hatta nasabi wa ta'abi. Beramal sampai betul-betul kesel, sampai lah dikongkon mana itu kayak waleh. Gak kuat. Itu namanya kadih. Supaya apa kita dapat kadih ini? Supaya kita ngerti dunia ini bukan tempatnya orang tenang-tenangan. Dan rumah tangga kita jamaah itu bukan di surga, tapi di mana? Di dunia. Maka kalau kepingin nyaman 100%, ya antum keliru.
Siket duwe anak. Senang, baru seminggu seneng. Masuk minggu yang kedua, mulai raine pucet. Kene apa? Allah. Jam loro bengi sampai subuh nangis tok. Ya Allah. Durung meremblas motoku iki. Kemarin kepingin punya anak. Sekarang punya anak. Nak, ya Allah nak. Mosok tak lebokno weteng maneh kok nak, ya Allah nak. Coba. Iya apa enggak? Nah ya sudah itu. Nah, maka termasuk jamaah yang dirahmati oleh Allah, termasuk di dalamnya rumah tangga. Maka orang yang mengharapkan rumah tangga itu akan mendatangkan semuanya kebahagiaan, itu orang yang salah faham tentang rumah tangga. Orang yang kepingin ketika menikah, gambarannya senang terus, itu bakal kecewa dia. Karena apa? Karena Anda sedang menikah dengan manusia yang tidak mungkin sempurna, karena Anda sedang tinggal di dunia yang dunia ini tempatnya Allah memberikan ujian. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Tujuannya apa? Liyabluwakum. Jadi urip ini dan mati itu adalah apa? Ujian. Istri datang sebagai ujian, suami datang sebagai ujian. Itu poin kedua, supaya tidak terlalu tinggi ekspektasi tentang pernikahan. Sekarang begini, Bu, ibu-ibu ini, muskilah, drakor-drakor ini. Sudah lihat sampai Abu Sanum yang ngerti drakor. Apa namanya? Kalau drakor apa namanya? Episode ya? Abu Sanum. Kalau drakor namanya apa? Episode atau apa? Episode ya? Antum lihat sampai yang mana waktu itu? Kenapa sih orang sekarang itu kalau nikah ekspektasi? Ngerti orang Mojokerto ekspektasi? Apa? Khayalan tentang pernikahan itu terlalu tinggi. Pokok engkau lek rabi, ben bengi makan bareng suami. Nanti kalau nikah setiap bangun tidur itu sama suami dipercikkan air ke wajah saya, diajak tahajud bareng. Kedukuran. Lah kita ngomong apa adanya, kita ndak usah yang sok-sokan kayak kedukuran. Nanti kalau saya masaknya terlalu asin, suami akan mengingatkan dengan penuh kelembutan. Pret. Maafish. Nanti kalau saya bikin kopi kurang manis, suami akan ngomong cukup manis dengan memandang wajahmu. Ini Anda mau cari rumah tangga model begini kemana? Anda hatta nikah sama ustadz yang paling soleh ndak akan ketemu koyok ngono. Ndak akan ketemu. Ndak akan ketemu. Nah, itu salah satu yang perlu difahamkan kepada anak kita. Loh ini serius jamaah. Supaya kalau nanti anak kita menikah, gambaran dia nikah itu gak cuma enaknya tok. Rumah tangganya Nabi lah, gak usah terlalu jauh lah. Rumah tangganya manusia sempurna, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada masalah? Dan istrinya bukan cuma 1, 9. Antum kalau istri 1 gak dibuka no lawang, lumayan. Siji gak buka no lawang. Nabi Muhammad songo gak buka no lawang kabeh. Coba. Loh ini jangan dibikin guyon, ini serius. Artinya seorang nabi saja Allah jadikan rumah tangganya juga bentuk ujian. Tujuannya apa? Supaya kita ngerti bagaimana Nabi Muhammad menyelesaikannya. Dan ini ada di rumah tangga Nabi. Terus mana mungkin hilang dari rumah tangga kita? Tidak mungkin. Pernah dalam rumah tangga Nabi ada cemburunya. Ada juga kekurangan uangnya. Ada sampai bahkan tidak makannya. Ada bahkan sampai para istri Nabi sebagiannya itu minta kepada Nabi dalam tanda kutip, itu minta dengan keras untuk meningkatkan uang belanja bulanannya. Coba, istri Nabi. Terus istri antum tidak kepengen minta tas Herpes gitu? Dari mana ceritanya? Yang cas yang mahal itu loh. Tas yang apa? Merek itu. Oh iya. Jadi apa? Oh Hermes. Oh Hermes ya. Hermes. Salah ngomong saya. Kalau herpes apa? Oh ya sudah. Itu maksud saya. Pokok itulah.
Nah, terus mana mungkin istri kita tidak minta semua itu? Nah, maka termasuk poin yang ketiga yang perlu difahamkan kepada anak-anak kita, karena sekarang sudah bukan ceramain antum sekarang, yang nyeramain calon manten. Ini Fahmi ini dan yang lain. Artinya apa? Rumah tangga itu jangan terlalu tinggi ekspektasi. Apalagi kalau nikah sama ustadz, enak ya jadi istrinya ustadz, diajak tahajud bareng, diajarin ngaji, diceramain, dinasehatin, kalau ada kesalahan disabari. Tidak ada. Bahkan terkadang jadi istrinya ustadz itu luwih beban mental. Sikat katanya malam pertama bingung disik, ya Allah, kok kewangian, ya Allah kok keliru, ya Allah kok ngini, ya Allah kok ngini. Malah ada, saya tidak sebutkan di sini ya. Ini live ini, coba tidak live ini lost ini. Ada satu subhanallah, dan mungkin antum kenal, nikah sama ustadz. Pertamanya seger lemu, emeh 2 tahun ente awake kuru garing. Udah sampai 3 tahun cerai, dipulangin ke Pasuruan, dipulangin ke rumah orang tuanya. Entek, garing, kuru kayak beting. Masuk rumah sih seger, cantik, putih, masya Allah. Kenapa? Terlalu tinggi apa? Ekspektasi. Maka ceritakan sama anak kita, nak, ini rumah tangga nak. Artinya yuk, yaumun laka wa yaumun alaik. Satu hari kamu ketawa, nanti boleh jadi di hari yang lain kamu bakal nangis. Maka kalau pas ketawa, syukur yang banyak sama Allah biar ketawanya panjang. Kalau pas nangis, sabar yang kuat supaya nangismu jadi pahala nanti di akhirat. Nah, sekarang poin yang berikutnya, permasalahan rumah tangga itu diawali dari milih pasangan. Permasalahan rumah tangga itu diawali dari apa? Milih pasangan. Milih pasangan itu ini sangat besar potensinya memunculkan konflik. Maka kalau orang Arab mengatakan turidunal hasna bimahrin qalil, kamu pengen nikah sama perempuan cantik tapi maharmu sedikit. Itu sudah ada istilah di sini. Artinya kalau memang siap dengan perempuan yang cantik, yuk antum harus siap dengan semua perangkat kecantikannya. Kalau mau sabar dengan perempuan jelek, maka perempuan yang jelek ini akan lebih mudah perawatannya, karena jelek itu awet. Jelek itu awet, betul ibu-ibu? Betul bu? Kalau cantik, jangan pilih yang cantik, nanti cantiknya bakal luntur kan gitu. Nggak ono elek luntur, elek awet. Nah, maka dengan itu jamaah, permasalahan rumah tangga itu diawali semenjak memilih calon. Itulah maka dalam Islam tidak perlu kita jelaskan terlalu detail, antum semuanya sudah paham. Maka Rasulullah mengingatkan perempuan dinikah karena 4. Nomor 1 karena hartanya, nomor 2 karena cantiknya, nomor 3 karena hasab, bukan nasab. Hasab. Bedanya apa? Hasab sama nasab. Kalau nasab itu akar bapak, kakek, buyut, itu namanya nasab. Kalau hasab itu kecondongan keluarga ini ke arah mana? Misalkan kalau bahasa Indonesia gini, orang Padang itu biasa terahnya apa? Pedagang. Itu ya. Nah, kalau orang Jawa terahnya itu apa? Unggah-ungguh. Toto, kromo. Nah, itu loh. Jadi hasab itu terah keluarga. Terahnya apa? Oh, terah ahli ibadah. Itu namanya hasab. Terahnya apa? Oh, ini terahnya pedagang. Maka nanti akan muncul itu, tidak mungkin hilang. Maka dikatakan Adam la yukadzab, darah itu tidak bisa dibohongin. Maka lihat, kalau kelihatan anak kecil rajin nang masjid, senengane baca Quran, hafalannya bagus, terus panjenengan penasaran ditanya, anaknya sopo? Terus disebut satu nama, anaknya Pak Fulan. Nanti jurune hati apa? Oh, yo pantas. Begitupun sebaliknya, ya Banda. Ada anak Masya Allah top, umek, kayak iso meneng blas, wah ceria, rame, ngamuk, mesu, segala macam. Anda penasaran, kamu anaknya siapa? Dia sebut satu nama, Pak Fulan. Oh, ya pantas. Bapak Ebian ya luwe nemen teko iki. Nah, artinya di sini permasalahan itu boleh jadi muncul semenjak kita milih calon.
Dan sekarang jarang orang tua yang bisa maksa anaknya nikah. Jarang, zaman biyen gak wani nolak. Bahkan tidak jarang zaman dulu itu ketemunya di pelaminan. Sing ketemu siapa? Bapak ketemu bapak. Dua anak wedok ono, dua anak lanang ono. Selesai, nikah. Dan kalau yang milihkan orang tua ndak akan milih yang macam-macam. Pasti orang tua milih yang didelok bapaknya api, keluarganya api, ibunya api, ibadahnya api. Itu yang dipilihkan orang tua. Sementara ketika anak sudah mulai ngerti Facebook, ngerti Instagram, mulai ndelok foto nih sing harem iki, Bang. Ayu tapi kok kekuruan. Situ maneh. Ayu tapi kelemuan. Situ maneh. Iki pas gak kuru gak lemu tapi elek. Ini lihat lagi. Jadi semua sekarang kriterianya apa? Fisik. Padahal Nabi Muhammad mengatakan perempuan dinikah karena 4. Yang 3 ini menungso sak donya padha kabeh. Yang 3 ini manusia sak dunia sama semua, mau muslim mau kafir. Cantik. Bukan orang Islam tok yang cari cantik. Kaya. Bukan orang Islam tok yang nyari perempuan kaya. Terah keluarga yang baik, bukan cuma orang Islam tok, siapapun pasti itu. Tapi umat Islam oleh Nabi Muhammad dibikin spesial dengan yang keempat. Walidiniha, dia dinikah karena agamanya. Sekarang kalimat aku golekno bojo ya anakku. Kayak apa, Bang? Sing penting soleh, mafish. Sing penting soleh, teko soleh, iki lho soleh. Ngeluh bapak, tapi yo gak ireng nemen lah. Datang lagi, iki lho soleh. Tapi sik kerjane serabutan. Akhirnya kata-kata yang penting soleh itu cuma jadi pemanis apa? Bibir tok. Dan sekarang antara anak sama orang tua materinya sama. Jadi orang tua ketika mau nikahin anak perempuan, lek ketok anak wedok rodok ayu, ndak nerima sembarangan orang. Digolek sing rodok mentereng bapake. Sing gudange gede, omahe mentereng, mobile zen, pekerjaane mapan. Jujur, dan saya pun boleh jadi begitu. Karena ndak ada seorang pun dari kita yang kepingin anak perempuan kita dapat jodoh yang jelek. Betul apa enggak? Nah, tapi sayangnya keliru standar. Kita semua kepingin anak perempuan kita dapat suami yang baik, tapi di gambaran dari kata sama, menangkan. Artinya kalau ada perempuan yang ngerti agama, apa yang Nabi Muhammad minta? Jangan dipilih, jangan diambil, jangan dinikahi, tapi menangkan perempuan yang ngerti agama. Kalau menangkan berarti apa? Kompetisi, rebutan milih perempuan itu. Siapa yang mendapatkan dialah pemenangnya. Dan menangnya bukan cuma dunia, tapi menang dunia sampai akhirat. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Pilih perempuan, menangkan perempuan yang mengerti agama, tanganmu selamat. Tanganmu selamat maksudnya apa? Ujianmu yang akan engkau lewati dalam rumah tangga akan dilewati dengan mudah. Kenapa? Si istri punya pondasi agama yang kuat. Ngerti kalau suamiku capek menurut agama bagaimana? Kalau suamiku sedang tidak ada uang menurut iki loh yang kita cari itu di sininya. Bukan ayu tapi ngerogoh hati. Ayu tapi ngomong kasar. Cantik tapi ketika rumah bocor, ndak ngerti, ngambil ember ndak ngerti. Cantik, tapi ketika gas LPG habis, nyekel gas loh ini. Syahadat dhisik. La ilaha illallah, mudah-mudahan ini menjadi akhir kata saya dari dunia ini. Seakan-akan gas itu bakal dano. Terus sekarang sok-sokan. Kalau ndak bisa ngoncek bawang, itu kesannya perempuan yang lucu gitu loh. Bahlul. Na'udzubillah min syarri dzalik. Sekarang sampai muncul di konten-konten itu. Antum pernah lihat enggak di konten-konten itu perempuan yang tahu enggak ternyata artis fulani enggak bisa loh ngupas bukan bawang. Salak. Kok tahu antum? Korban gosip. Korban gosip. Manusia mana yang pinter nggak ngerti buka salak itu loh. Masuk salak dibukain gini. Terus model begitu disuruh mempesin anak, disuruh mandiin anak,
Disuruh kalau anak sakit suruh boboi pakai jahe dicampur kayu putih. Mana ngerti. Terus kalau nikah sama perempuan seperti itu bukan keindahan, bukan kenikmatan, tapi ujian berat. Lho sing model ngono kok ya seneng sing ono sing milih. Pura-pura, apalagi ketambahan baru-baru ini. Ya Allah, tolong ya, ndak usah lebay. Wes salah, semua jalankan normal, ndak usah lebay. Sudah nikah, karena ada kamera, itu sok-sokan disuruh salaman sama suaminya. Ayo salaman, sekarang sudah halal, dia suami kamu. Lebay. Ini malah didelok itu apa? Kesannya lebay banget. Padahal wis ngerti Facebook, ngerti Instagram, ngerti TikTok, ngelihat laki-laki di kampus, ngelihat laki-laki di pasar. Sok-sokan nggak biasa dipegang laki-laki. Mentolo marut lambe ini. Perempuan zaman dulu malah nggak ngerti Facebook. Nggak pernah kelihatan laki-laki di omah 24 jam. Tapi ketika sudah nikah, salaman ya salaman aja. Nggak ada tremor lah kapok. Sudahlah, nggak usah lebay. Nah, maka dengan itu dalam poin ini supaya nanti tidak semakin memunculkan masalah, pilih yang betul-betul ngerti agama. Sudah, Rasulullah tidak mungkin salah ngasih petunjuk sama kita, tidak mungkin. Ketika Nabi Muhammad mengatakan pilihlah yang mengerti agama, berarti yang terbaik untuk umatnya, bukan yang sekedar cantik, bukan yang sekedar lucu, bukan yang sekedar imut-imut, bukan yang sekedar pinter golek duit, tapi yang pinter dan ngerti agama. Itu kalau perempuan. Kalau laki-laki apa? Sama. Idza ja'akum man tardawna dina wa khuluqa fazawwijuh. Kalau datang sama kalian seorang laki-laki untuk meminang anak perempuan kalian, dan laki-laki yang datang itu apa? Tardawna dinahu. Kalian seneng dengan agamanya. Nah, sekarang apa standarnya agamanya itu baik? Cukup rukun Islam dilakukan, tidak perlu kejeron. Kelihatan sholatnya baik, dia puasa di bulan Ramadan. Kalau dia punya rezeki lebih, dia kelihatan bayar zakat. Kalau dia punya rezeki lebih, dia kelihatan haji. Pokok syariat Islam itu dijalankan sama dia. Itu namanya agamanya baik. Wa khuluqahu, dan kalian ridho kepada akhlaknya. Apa standar akhlaknya itu baik? Tidak pernah kelihatan di masyarakat melakukan cacat. Melakukan cacat itu apa? Maaf ya, mohon maaf sekali. Kita ini sekarang sampai ngomong itu labot. Tidak pernah kelihatan mabuk. Maaf ya. Tidak pernah kelihatan main perempuan. Tidak pernah kelihatan kumpul-kumpul di tempat yang jelek seperti perjudian. Tidak pernah kelihatan konangan orang. Ya mohon maaf ya, bukan kemudian kalau tidak konangan tidak apa-apa. Tapi secara zahir tidak pernah kelihatan di klub malam, di tempat karaoke. Itu sudah akhlaknya baik. Karena kalau mau cari yang 100% tidak akan ketemu sekarang. Kan begitu. Nah, sisanya apa? Husnudzon. Itu sisanya. Yang pertama apa? Ikhtiarnya. Cari kalau perempuan yang agamanya bagus. Kalau laki-laki agamanya bagus, akhlaknya bagus. Nyarinya di mana? Tempatnya khusus. Tidak ketemu perempuan seperti itu, laki-laki seperti itu di Car Free Day tidak ketemu. Loh, kok bisa nikah? Kenalnya di mana? Oh, nggak sengaja waktu Car Free Day saya lagi lari-lari pakai legging segala macam. Dia waktu itu HP saya jatuh, diambilin sama dia. Terus kami kenalan, tuker HP, akhirnya kami nikah. Seringan itu nikah. Antum tidak merasa perlu tahu bagaimana bapaknya dia, bagaimana pergaulannya dia, bagaimana bisa ngaji apa enggak. Hatta sekarang, di zaman ini, akhir zaman ini, saya masih kenal satu orang laki-laki Arab. Ya walaupun yang Indonesia juga mungkin yang seperti itu juga banyak ya. Cuma karena saya tahunya beliau ya saya ceritakan. Datang seorang laki-laki ngelamar, ini wong paling sugih yang saya kenal waktu itu. Waktu saya masih di Jakarta. Antum tahu yang datang ke rumahnya? Datang sama bapaknya. Mau ngelihat anak perempuannya si bapak laki-laki kaya raya ini. Ditanya apa? Bisa ngaji enggak? Oh bisa Ami. Ente kalau sholat di mana? Ya Alhamdulillah Ami, anak sholatnya tertib di masjid 5 waktu. Bas, barakallahu fik. Cukup sampai situ gak usah ketahuan.
Diambilkan Quran suruh ngaji. Ngajinya lancar langsung diterima. Ketemu di Mojokerto model begitu. Ya insya Allah itulah fungsinya ngaji kan. Supaya kita apa? Terbuka dan mohon maaf. Ini guduk koyo yo wah. Bukan. Tapi kita mau mengembalikan yo itu standar milih pasangan itu. Bukan kemudian kita ketipu dengan gaya-gayanya para artis, dengan gaya-gayanya public figure yang tidak bisa dijadikan panutan, dengan gaya-gayanya atlet-atlet yang kemudian konangan pacaran, anak perempuannya orang dibawa ke sana, dibawa ke sini, nikah 2 bulan cerai. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kita kepingin anak kita ini nanti ketika berumah tangga aman. Abu Hurairah ditanya sama seorang laki-laki, ya Abahir, Abu Hurairah, saya punya anak perempuan. Anak perempuan ini siap untuk menikah. Pertanyaannya apa? Ila man uzawwijuha, Abu Hurairah, saya nikahin anak perempuan saya kepada siapa? Coba orang zaman dulu, tanyanya ke orang yang alim, tanyanya ke orang yang ngerti agama. Sama siapa saya nikahin anak perempuan saya ini? Apa jawabannya Abu Hurairah? Zawwijha at-taqi. Zawwijha at-taqi. Dalam riwayat yang lain, zawwijha ila man yakhshallah. Zawwijha ila man yakhshallah. Ada 2 riwayat ini. Dikatakan yang pertama, Abu Hurairah, kepada siapa anak perempuanku aku nikahkan? Karena normal, saya ceramah seperti ini beda. Sebelum saya punya anak perempuan dan setelah saya punya anak perempuan, gayanya beda. Sebelum saya punya anak perempuan, yus biasa saja. Setelah saya punya anak perempuan dan ternyata hati saya begitu apa ya, bahkan saya sampai kepikiran, kira-kira tak rabe nombek sopo anakku, padahal umurnya baru 5 tahun. Tapi sampai sebegitunya bagaimana seorang bapak itu mikir siapa? Anak perempuannya. Maka barusan ada potongan video kami, itu untuk suami-suami yang jahat sama istrinya. Saya bilang, ini istri yang sekarang kamu jahati ini perempuan yang di rumahnya disayang sama bapaknya. Dimanja sama bapaknya, tega kamu nyakitin dia. Artinya supaya kita punya garansi anak kita bakal dimuliakan, maka ini wasiatnya Abu Hurairah perlu diperhatikan. Abu Hurairah, sama siapa saya nikahin anak perempuan saya? Dibilang sama zawwijha taqi. Nikahkan anak perempuanmu dengan laki-laki yang bertakwa sama Allah. Kenapa begitu? In ahabbaha akramaha. Kalau nanti suaminya mencintai anak perempuanmu, maka dimuliakan anakmu seperti ratu. Tapi kalau ternyata dia tidak mencintai anak perempuanmu, minimal apa? La yadzlimuha. Minimal dia tidak akan berani zalim sama anak perempuanmu. Haknya tidak mungkin tidak dipenuhi. Itu kalau menikah sama siapa? Orang yang bertakwa. Dan begitu pula nikahkan dia dengan orang yang punya rasa takut kepada Allah. Kenapa? Karena hadisnya mengatakan fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Kalian ambil perempuan itu dari rumah bapaknya itu sebagai apa? Sebagai apa? Amanah. Dari siapa? Dari Allah. Anda ngerti amanah kan? Amanah itu gini. Ada orang nitip sama saya, ini kalau diibaratkan barang ya. Walaupun ya tentu perempuan jauh tidak bisa disamakan dengan barang. Ada orang, contoh Awat lah, Awat, mana Awat? Awat? Ini saya pinjam dari Awat ini cincin. Ini batunya bagus, hijau. Dan saya suka ini. Dan orang kalau ngerti dikasihkan. Orang kalau ngerti. Sudah, tapi tidak tahu Awat ngerti apa enggak. Sudah. Maka saya ngomong sama Awat, Wat, tak silih. Maka Awat kasih sama saya. Itu secara tidak langsung dengan bahasa yang lain, ini oleh Awat diamanahkan ke saya. Kira-kira pantas tidak ketika saya kembalikan ke Awat, motornya hilang? Pantas? Tidak pantas karena amanah itu datangnya seperti apa, kembalinya seperti ketika dia datang. Itu namanya amanat. Maka ketika perempuan itu amanah dari Allah, maka ketika dia keluar dari rumahnya bahagia, maka dia harus balik bahagia di rumah suaminya. Sampai sini paham suami-suami ini? Dia di rumah bapaknya tidak pernah nyuci, ojo sampai di omahmu dia nyuci. Loh itu amanah. Dia di rumah bapaknya tidak pernah nangis, jangan sampai di rumahmu dia nangis.
Itu loh amanah. Dan sedetail itu Nabi Muhammad mengartikan dan memilih kata untuk suatu hadis tadi. Karena apa? Karena memang hadis tentang pernikahan itu paling pantas dibahas sekarang. Karena sekarang ini kita lihat anak-anak kita mentalnya tempe. Gak cocok, mulih. Aku gak cocok, aku Baik telepon ini. Aku disewentak Umi lebay juga. Anakku disentak. Tak susul saiki. Siap no barangmu. Tak kirimi Grab kon nang omamu. Lah itu yang terjadi sekarang. Iya apa enggak? Sudah anaknya lebay, uminya panikan. Akhirnya gampang sekali terjadi perceraian dalam rumah tangga. Dan kalau sudah cerai, orang sekarang enggak malu cerai itu. Cerai itu dianggap, oh ya soalnya kan biasa. Padahal kalau cerai itu tidak lagi dianggap aib, ini bahaya. Nanti lama-kelamaan itu akan menjadi sesuatu hal yang dianggap apa? Biasa. Walaupun bisa diartikan cerai itu ya biasa saja. Cuma harus pas penempatannya. Kapan cerai itu dianggap biasa saja, dan kapan cerai itu dianggap sesuatu yang luar biasa. Kudu pas. Nah, maka poin yang penting dalam menyelesaikan masalah rumah tangga diawali semenjak memilih pasangan. Kenapa? Perempuan yang mau mendampingi kita ketika kita seneng di pinggir pasar akeh. Di pinggir jalan banyak. Ketika kita kaya, sehat, ganteng, seger, kuat, yang mau mendampingi kita dalam keadaan seperti itu, ada apa enggak? Tapi tidak semua perempuan mau tetap setia dampingi ketika suaminya jatuh. Maka ketika kita milih pasangan, pilih sekiranya kejadian terburuk ada dalam hidup saya. Cocok tidak perempuan ini dampingi saya? Dan begitu pun sebaliknya. Ketika anak perempuan Anda dilamar orang, Anda pilih lihat, Anda lihat. Nanti ngelihatnya bagaimana? Itu perkara lain lagi. Kira-kira laki-laki ini bisa tidak dampingi anak saya ketika anak saya seneng maupun ketika anak saya dalam keadaan susah. Itu. Maka milih itu tidak sembarangan. Sekarang ini orang tua kalah sama anak. Lek anak kadung seneng. Timbang Melayu, rabi gak keruan. Jadi sekarang kita ini permisif dengan kalimat apa? Timbang itu loh. Oh, itu pengajiannya campur musik. Halah, timbang gak ngaji. Coba. Jadi kalimat-kalimat mending daripada itu merusak. Coba lihat. Iku lho, sholatnya gak tau nang masjid. Wis jarno timbang gak. Muncul ndak itu di kehidupan kita sekarang? Kenapa? Karena standarnya bukan tambah naik tapi apa? Turun. Sehingga sekarang masjid itu bukan lagi jadi standar kesolehan. Padahal turunnya lihat turunnya ya, turunnya lihat. Turunnya begini. Di zaman Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, orang ke masjid itu bukan orang baik. Standar. Wong lanang sholatin nang masjid, itu apa? Standar. Ya namanya orang Islam, kalau sholat kemana? Ganti generasi. Sampai kemudian orang ke masjid itu sampai seperti malaikat. 5 waktu di masjid. Gak tahu ndek ngarepe imam. Lek ngarepe imam jenazah ya. Gak tahu ndek soft kedua. Mesti ndek mburine imam pas. Sampai kemudian orang yang rajin ke masjid dianggap kayak malaikat, kayak sing paling top. Akhirnya ketika ketemu orang seperti itu nipu. Betul. Ya apa sih? Riwa-riwi masjid kok sih? Ya Anda ketinggian ekspektasi tadi loh. Sampai sekarang apa? Gelem sholat tok iku luwih sapi. Turun apa ndak ini? Dari zaman dulu yang dikatakan ke masjid itu perkara yang normal, ya namanya laki-laki muslim mesti ke masjid, sampai kemudian ke masjid 5 waktu tertib dianggap koyok malaikat, sampai sekarang turun lagi, sing penting gelem dan jujur, yo itu yang di rumah tangga kita sekarang. Iya apa enggak?
Kita tidak berani maksa anak kita untuk sholat ke masjid. Kalah be anak kita. Kita tidak berani maksa istri kita untuk berjilbab rapi kalau ke manten. Nang manten itu loh. Ojo sing nemen sih, sing biasa, sing wajar. Jilbabnya gak usah sing kelir pelangi lah, si hijau kuning biru tadi siji. Ketambahan ireng, coklat, krem, dongker, toska. Tidak bisa kita sekarang wes kalah. Laki-laki sudah hilang qawamahnya. Kenapa laki-laki hilang qawamahnya? Karena ibadahnya lemah. Kalau ibadahnya kuat, terbangun jiwa qawamah itu. Nah maka poin terpenting, jangan salah pilih pasangan. Sekarang yang berikutnya. Ketika masalah rumah tangga itu muncul, maka ada beberapa langkah. Langkah nomor 1, Nabi Muhammad bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. La yatahabbathnani, tidaklah ada dua orang yang saling mencintai. Bisa diartikan dua orang ini siapa? Suami, istri. Thumma iftaraqa, kemudian mereka berpisah. Awalnya apa? Saling mencintai, kemudian pisah. Apa kata Nabi Muhammad? Illa bidzambin ahdatsahuma au ahaduhuma, kecuali pasti karena dosa yang dilakukan keduanya atau dilakukan salah satu di antara keduanya. Berarti kalau rumah tangga mulai muncul masalah, langkah pertamanya apa? Langsung muhasabah. Dosa apa iki? Ada cerita di zaman tabi'in. Di zaman siapa? Tabi'in. Seorang perempuan tinggal di rumah. Suaminya berangkat kerja. Kalau ini dibahasakan dengan bahasa kita ya, cek gampang. Berangkat kerja mulai jam 7 tet sampai jam 4 sore tet. 7:4. Jadi kalau bahasa kita ya. Dan setiap jam 9 pagi di rumah perempuan itu dalam keadaan tidak ada suami di rumahnya, itu ada tukang air datang. Tiap hari, mikul air, ngisi bak mandi, ngisi tempat minum, la salam wala kalam, selesai keluar. Ketok pintu masuk isi, selesai keluar. Ketok pintu masuk isi, selesai keluar. Selama bertahun-tahun. Tidak pernah ada kejadian apapun. Suatu hari, ketika si tukang air itu masuk, tok, 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 dibuka, seret, mulai ada gelagat jelek. Dilihat itu perempuan penghuni rumah. Sudah ngisi air dia. Ngisi air. Ketika itu mau keluar si laki-laki pengisi air tadi, tukang air tadi, itu perempuan didorong ke tembok rumah dan dicium di wajahnya. Baru laki-laki itu kemudian keluar. Langsung perempuan tadi istighfar dan dia sholat tobat. Setelah suaminya datang, langsung digedak. Ma fa'alta minadh-dhunubi kharijal bait al-yawm. Kamu tadi mulai keluar rumah, sampai kamu balik, kamu ngelakuin apa? Jujur, tidak usah bohong. Suami bilang, oh mama, semua normal. Kata istri, lah, jujur. Diceritain lah, itu tukang air bertahun-tahun, tidak pernah melakukan apapun sama saya. Hari ini, dia lihat wajah saya, ketika dia mau keluar, dia cium wajah saya. Baru suaminya ngomong apa? La hawla wa la quwwata illa billah. Qabbaltum ra'atan bis-suq. Tadi waktu di pasar saya nyium perempuan. Maka sama Allah langsung dibalas, dicium istrinya oleh tukang air. Ini kisah nyata, antum cek dalam kitab-kitab sejarah para salaf. Coba, artinya ketika mulai muncul masalah, tidak ada jamaah. Masalah itu muncul tanpa sebab itu mafish, tidak ada. Masalah itu pasti ada muqaddimahnya. Muqaddimahnya apa? Dzambun, dosa. Nah, itulah kenapa dalam rumah tangga itu perlu dimasukkan yang namanya taqwa. Al-akhilla yauma idzin ba'dhuhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Orang yang di dunia saling mencintai, nanti di hari kiamat mereka jadi musuh. Mereka jadi apa? Musuh. Anda buka tafsirnya. Kenapa mereka jadi musuh?
Karena di dalam rumah tangganya tidak tegak yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Istrinya begini dibiarin, suaminya tidur dibiarin, lihat suaminya ngerokok dibiarin, denger waktu adzan suami masih dengerin berita Jokowi pindah ke IKN dibiarin. Coba, lah beritanya hari ini tuh kan? Loh ya, hari ini mulai Bapak Presiden tercinta itu sudah mulai pindah ke IKN. Mudah-mudahan Allah beri taufik. Amin ya rabbal langguyu. Ini nanti jadi masalah loh ini. Padahal saya serius loh ini. Sudah adzan zuhur, suami masih depan TV. Oh, Pak Jokowi pindah. Oh ya, IKN. Oh, adzan sudah ini. Istrinya diem. Kenapa gak dituturi? Alah, timbang ruwet. Dan apa yang saya sampaikan itu bahasa kita di rumah sehari-hari jamaah. Timbang ruwet. Loh, kenapa istrinya ndak disuruh ngaji? Aduh, saya suruh ngaji, malah saya diceramahi. Katanya ustadznya kalah pinter sama istri saya. Saya baca satu ayat, dia baca 30 juz. Saya baca satu hadis, kutubus sitah diwaca kabeh ning ngarepku bede. Timbang khallu sudah, khalli wali biarin sudah. Nah, ini. Tidak tegak yang namanya takwa. Nah, maka Allah meminta kepada kita memasukkan takwa ke dalam rumah tangga. Takwa itu apa? Jangan sampai ada kemaksiatan di rumah kita. Dan lakukan ketaatan di rumah kita. Itulah takwa. Kenapa? Karena kalau di rumah tegak ibadah, jauh dari maksiat, penuh dengan ilmu, amal, ibadah, dan pahala, jauh dari dosa, maka yang masuk malaikat-malaikat Allah, dan insya Allah jauh dari problem. Jauh dari apa? Problem. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau muncul masalah, pertama muhasabah. Kenapa yang dulunya baik kok sekarang rusak? Kenapa dulu saya lihat istri saya begitu menyenangkan, sekarang kok rodok greget no? Kenapa dulu si suami ini kalau pulang rumah mesti tersenyum, sekarang pulang ke rumah kok merengut? Itu awal masalah, dicek langsung muhasabah. Poin kedua, ketika mulai muncul masalah dalam rumah tangga, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perkara penting yang kalau ceramah seperti ini jamaah, harapan kami apa? Ojo mek gawe rungon-rungon kuping. Tapi yo ayo bismillah mulai kita apa? Ya ambillah beberapa poin dijadikan amalan dalam rumah tangga kita. Poin kedua, komunikasi. Poin kedua apa? Komunikasi. Nabi Muhammad itu istrinya berapa? 9. Setiap hari Nabi Muhammad datang ke rumah istrinya 2 kali. Semua istri, songo-songone diparani sehari berapa kali? 2. Kapan waktunya? Ba'da subuh sama ba'da asar. Ba'da subuh keliling. Kemana? Ke rumah yang pertama kali Rasul masuki adalah rumah yang jatah istri paling terakhir dalam pembagian malamnya. Datengin dulu. Tanya, ada perlu? Ada sesuatu? Ada pertanyaan? Ada yang perlu dibelikan? Beres? Pindah. Beres, pindah. Sampai berapa istri? 9. Berakhirnya di mana? Di rumah istri yang hari itu jatahnya dia. Sore, ba'dal asr. Kalau Nabi Muhammad tidak ada undangan makan, tidak ada keperluan dengan para sahabat, tidak ada taklim yang Nabi Muhammad berikan, maka Nabi Muhammad keliling lagi. Kalau tidak ada kegiatan, keliling lagi. Di mana berakhirnya? Di rumah istri yang nanti malam jatahnya dia. Untuk apa fungsinya? Supaya ada komunikasi. Kalau Nabi Muhammad ada acara, apa yang dilakukan istrinya? Istrinya ngerti. Oh, suami kita sibuk ini, diundang makan si fulan. Oh, diundang begini. Oh, ada acara begini. Oh, lagi tausiah begini. Maka istri itu ngerti, Pak. Ngerti, lihat tarbiyah dalam rumah tangga ini. Sudah ngerti, tidak pakai dikomando. Faham dia. Menunjukkan suaminya apa? Pemimpin sejati. Kita sekarang suami dicentak goblok dada ya. Hilang ilmu, mau belajar ini mulai awal sampai akhir hilang kabeh. Oh, saya siapa? Loh, kamu siapa? Ini di mana?
Ngene kate ngelawan Israel. Kerungu bom yang redek ini. Selesaikan dulu Israel di rumah itu. Baru berangkat ke sana. Ya la haula wala quwata illa billah. Nah, sudah. Kalau Rasulullah tidak punya waktu panjang, apa yang Rasul lakukan? Apa yang istrinya lakukan? Istrinya ngerti, 9-9-nya kumpul di rumah istri yang nanti malam jatahnya dia. Misalkan malam ini jatahnya Ibunda Aisyah, maka semua yang lain kumpul di situ semua, karena mereka tahu Rasul pasti datang di rumah yang nanti malam jatah istrinya. Bayangin 9 istri kumpul bareng. Oh susah Anda, ya, jangan dibayangin, susah. Tiwas ngeluh, angel. Iya, itu ngerti. Tujuannya apa? Komunikasi. Nah, saya kasih contoh. Ini saya baca di buku tentang komunikasi dalam rumah tangga. Ada cerita begini. Suami istri baru nikah. Si istri ngalah betul, si suami juga ngalah. Ketika si istri goreng ikan, itu istri ini paling seneng kepala ikan. Paling seneng apa? Kepala, dan dia tidak suka dagingnya, tidak suka dia. Sementara si suami sebaliknya paling seneng dagingnya, tidak suka kepala. Waliani. Tapi si istri tadi karena betul-betul kepingin ngalah sama suami, dianggap sama dia yang dia sukai itulah yang disukai manusia sak dunia. Sehingga ketika dia suka kepala, dia relakan kepala yang dia suka itu diberikan kepada suami. Dia makan dagingnya. Si suami karena saking ngalahnya ngiler tok ndelok dagingnya. Ya akhir kini dikain dasit torek, ya Allah. Tapi karena masih awal rumah tangga, sabar betul. Tidak apa-apa lah. Yang enak biar dimakan istri. Istri mikir yang sama. Yang enak biar dimakan. Tadi kene ngempet mangan gak enak, kene ngempet mangan gak enak. Setelah berjalannya waktu, ibu-ibu tahu ceritanya ya. Mulai muncul masalah tewer sampai urusan ikan dibahas. Kamu tahu dah? Saya ngalah 5 tahun sama kamu. Kata si suami. Kata siapa? Saya ini paling tidak suka kepala ikan. Dan saya paling suka dagingnya. Tapi karena saya ngalah sama kamu, daging buat kamu, saya kepala. Dalam keadaan saya tidak suka kepala. Istri ngomong, loh, lah kok balik? Saya yang ngalah sama kamu, saya paling seneng kepala. Tapi karena saya anggap saya seneng kepala dan kepala itu enak, saya sabar, saya kasihkan yang enak buat kamu. Coba dari awal komunikasi, beres apa enggak? Masalahnya yang main apanya? Betul ibu-ibu? Anda suka kepala apa daging? Jangan-jangan itu kejadian di rumah tangga antum ini. Coba nanti pulang tanya ya, jadi kok seneng dasi apa dagingnya? Gue kayak ceramah ustaz gue. Iya Pak. Nah, maka itulah pentingnya komunikasi. Termasuk perhatikan ayatnya. Begini jamaah, maka membaca Al-Quran itu memang lebih ideal kalau apa? Kalau kemudian kita baca penjelasannya. Ya tafsir ringkes lah, biar ngerti arahnya ayat ini kemana. Begini. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpinnya siapa? Perempuan. Dengan 2 syarat. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, karena laki-laki punya kelebihan. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena suami membelanjakan sebagian hartanya untuk istri. Ingat kalimat min. Ini bukan tidak ada artinya. Apa arti min di situ? Artinya lit tab'id, untuk menunjukkan sebagian. Karena dia lebih punya keunggulan dan karena dia membelanjakan sebagian hartanya untuk istri. Berarti semua apa sebagian tok? Berarti yang pegang duit suami apa istri? Bu, jawab bu. Yang pegang duit suami apa istri? Bawa Quran enggak? Coba dibuka Bu An-Nisa 34, jangan-jangan saya yang salah ini.
Wa bima anfaqu min amwalihim, karena suami membelanjakan sebagian hartanya untuk istri, berarti yang pegang duit siapa? Yang tegas dulu Pak. Lemas. Pak Sulung. Suami yang pegang. Oh, mau pergi kena suami. Mau kemana? Iya sudah Pak Sulung. Lah kok pas ini pas masalah fulus ini. Lanjut Pak Sulung. Barakallahu fiik. Nggih. Sudah? Sekarang pertanyaan, kenapa kok suami itu membelanjakan sebagian, gak kabeh hai dikekno, terima beres. Ada teman saya begitu ya, dia terima beres. Wis ana duit cekelen pokok kudu cukup. Akhirnya apa? Ndak muncul komunikasi. Ketika sebagian dibelanjakan untuk istri, akan muncul komunikasi. Komunikasinya di mana? Ketika uang itu kurang, istri akan terpaksa mau tidak mau apa? Ngomong. Kemarin yang dikasih 2M itu ternyata kurang. Ya jangan 2M lah, gak masuk akal ya. Kemarin yang kamu kasih uang 1 bulan 2 juta itu ternyata kurang. Kenapa? Karena listrik sekarang sebulannya aja sudah 300. Belum gas LPG-nya, belum nanti ini segala macam iuran kampung, uang kebersihan ini. Nah, akhirnya ketika sebagian muncul apa? Komunikasi, dan di situ ada hikmahnya, ada rahasianya. Bukan nyoh los. Sampai ketika suami mau pulang, mau pergi keluar sama temennya, nyuwun sangune. Suami cap apa ini? Suami mau jalan, nyuwun uwie. Terus istri bilang, nyoh mangewu ae. Kurang dek, mangewu. Ini yang ngene Pak, ngene loh Pak, dan gini. Wong lanang iku lek nyekel duit wibawa. Wis ta lah, gak usah pakai ndak ono. Nyekel duit, beda mlakune. Masa apa? Kambing bakar. Sekali-sekali tetangga bakar gitu loh. Kambing. Ana duit jadi tegas. Coba ada duit, masa apa? Tempe. Ngenes. Tempe bendino ya Allah. Ini kan tempe bendino. Kawani protes, yang pegang duit siapa? Protes, masa ODW. Tidak bisa. Jadi aturan Islam itu tidak mungkin keliru. Nomor 2, kalau ada masalah apa? Komunikasi. Tanya. Dan perempuan itu mengharapkan dari suaminya, kita mengerti mereka tanpa mereka ngomong. Jadi kita kalau datang ke rumah, istri merengut. Terus kita diemin, yang peka dong. Loh peka ya apa? Gak ngomong kok peka. Loh jangankan mereka ndak ngomong, mereka ngomong loh kita ndak ngerti. Wes jujur. Loh kok mereka ndak ngomong kita disuruh? Loh mereka ngomong saja. Jangankan kita. Kadang-kadang kalau mereka ngomong, mereka sendiri ndak ngerti saya ngomong apa ini. Ya itu ayat Quran. Wa huwa fil khisami ghairu mubin. Itu ayat Quran itu, bukan saya ngomong pret ini. Wa huwa fil khisami ghairu mubin. Dalam Al-Quran sifatnya perempuan apa? Kalau marah ndak jelas alasannya apa. Itu ayat Quran. Nah kalau antum ndak ngerti perempuan seperti itu, woi setruk rong dino. Nah maka dengan itu jamaah, komunikasi. Ketika ada gelagat yang berbeda dari istri, jangan segen tanya. Tapi ketika komunikasi, cari waktu dan tempat yang pas, ya tidak sembarangan. Cari waktu yang enak, pas santai, tempatnya juga nyaman. Dilihat suasana hati, kalau pas enak ngobrol. Dan itulah tugasnya suami. Begitu pula istri, jangan segen ibu-ibu. Ketika suami ini mulai nampak ada yang berubah, jangan segen. Cari waktu yang pas, keadaan yang pas, kelihatan suasana hatinya sedang nyaman, buatinlah minuman apa yang dia suka, dudukkan dia langsung. Mas, innal hamdalillah nahmadu sampai kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Iki suami ini ngene, waduh dalil metui. Wes Bukhari Muslim iki Bukhari Muslim iki menemen iki Bukhari Muslim iki. Ya ndak gitu, tapi ngomongnya yang pas lah. Kok kamu capek? Kok kelihatan beberapa hari agak irit ngomong. Nah coba kalau ndak ada komunikasi ndak bisa.
Nabi Muhammad saja komunikasi. Untuk apa? Mencairkan suasana. Yang ketiga, masalah tidak akan selesai kalau antum tidak tahu sebabnya. Mau menyelesaikan dari mana kalau sebabnya tidak ketahuan? Maka itulah dalam istilah di pendidikan, memahami pertanyaan separuh dari jawaban. Kalau kita tidak ngerti masalahnya apa terus mau menyelesaikan, apa yang mau diselesaikan? Nabi Musa atau Nabi Musa? Tahu Nabi Musa? Nabi Musa ini lari dari Mesir menuju Madian. Sampai Madian duduk di bawah pohon, dalam keadaan tidak tahu mau kemana, dalam keadaan masih ketakutan, tidak tahu mau berlindung dengan perlindungannya siapa, tidak ngerti. Ada dua perempuan tek 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 lewat. Yang laki-laki lain ngasih minum kambingnya, perempuan ini kambingnya dijauhin dari air. Nabi Musa bingung. Orang ngasih minum kok dia jauhkan kambingnya dari tempat minum. Supaya tidak salah paham apa? Ditanya, ma khotbukuma, perempuan, apa masalahmu? Dibilang apa? La nasqi hatta yusdirar ri'at wa abuna syaikhun kabir. Kami tidak bisa memberi minum kambing kami sebelum laki-laki itu semuanya apa? Pergi. Ditanya dulu masalahnya apa baru diselesaikan. Bagaimana menyelesaikannya? Oh, laki-laki. Perempuan minggir. Maju Nabi Musa. Dikasih minum kambingnya. Perempuan itu pulang, bapaknya tanya, "Lu kok cepet?" Dalam keadaan Nabi Musa tulus, bukan modus. Kalau modus dicek dulu, punya suami? Punya. Oh ya wis, suamimu aja, jangan saya. Atau setelah dibantu, nomor HP dong. Ini modus ini. Kalau tulus, tulusnya ke Nabi Musa. Apa yang dalil Nabi Musa itu tulus? Tsumma tawalla ila dzil. Setelah selesai nulung, Nabi Musa langsung balik ke tempat sebelumnya. Balik ke bawah naungan pohon. Nggak, kenapa kok itu adab? Adabnya orang itu kalau selesai membantu segera pergi. Terkadang yang dibantu bingung, waduh gak ngali-ngali rek, tak kayak opo iki. Iya apa enggak? Nah maka adabnya selesai bantu, nggak usah nunggu terima kasih lah, nunggu rantangnya diisi opo lah segala, pulang. Itu adabnya supaya yang dibantu tidak merasa segenap. Maka cek dulu masalahnya apa untuk kemudian diselesaikan. Dan yang terakhir, yang keempat, sebenarnya ada 6, cuma sore ini 4 dulu, insya Allah nanti ba'dal maghrib tahun depan 4 lagi. Sudah. Yang keempat apa jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa ketika ada masalah selesaikan dengan ibadah. Antum buka surat As-Saffat. Surat apa? As-Saffat. 3 ayat terakhir. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Sungguh kata Allah Ta'ala, kami tahu bahwasannya hatimu sempit wahai Muhammad karena omongan mereka. Apa yang Allah perintahkan supaya sempitnya hati itu hilang? Fasabbih bihamdi rabbik. Bertasbihlah kepada Allah. Lapangkan sumpeknya hati dengan zikir. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Le hati ini wis tenang, separuh masalah selesai. Kemudian yang berikutnya Allah perintahkan apa? Wa kum minas sajidin. Langsung apa? Sujud. Sujud itu bukan berarti ono masalah langsung geblak jrek. Bukan, tapi sholat. Kenapa disuruh sholat? Wasta'inu bisabri wassalat. Maka Nabi Muhammad dikatakan oleh Ibunda Aisyah, kana sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila salat. Nabi Muhammad itu ketika dikejutkan dengan suatu masalah, Nabi Muhammad langsung sholat. Langsung apa? Sholat. Nah maka kalau muncul masalah, jangan lupa perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berikutnya, tidak menjadi aib kalau Anda libatkan orang ketiga sebagai penengah. Memunculkan apa? Hakaman. Hakam itu apa?
penengah.